Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang Bunda, pada hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran kita yang kedua. Masih tentang perkembangbiakan tumbuhan, tetapi kita akan khusus membicarakan tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Materi kita kali ini membahas tentang KD 3.1 membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Setelah pembelajaran ini Nanda ikuti, diharapkan Ananda dapat mengidentifikasi cara tumbuhan berkembang biak dan dapat membedakan perkembangbiakan vegetatif alami dan vegetatif buatan pada tumbuhan. Perkembangbiakan merupakan salah satu ciri kehidupan untuk mempertahankan jenisnya. Oleh karena itu, berkembang biak merupakan ciri yang melekat pada setiap jenis atau spesies. Artinya, selama jenis atau spesies itu mampu berkembang biak, maka jenis tersebut tetap eksis atau ada. Tetapi, bila jenis sudah tidak mampu berkembang biak, maka jenis tersebut akan punah. Perkembangbiakan tumbuhan dikelompokkan ke dalam dua macam. Yang pertama adalah perkembangbiakan secara kawin atau generatif dan perkembangbiakan secara tidak kawin atau vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Khusus pada hari ini kita akan berbicara tentang perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif merupakan perkembangbiakan yang tanpa didahului adanya pertemuan atau peleburan sel kelamin. Oleh karena itu, hasil perkembangbiakan secara tak kawin sifatnya sama seperti induknya. Perkembangbiakan tak kawin pada tumbuhan dapat terjadi baik secara alami maupun secara buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami dapat melalui beberapa cara, misalnya dengan tunas, umbi, stolon, rizoma, dan spora. Perkembangbiakan vegetatif buatan, misalnya dengan cangkok, stek, menyambung, menempel, dan merunduk. Kita akan pelajari satu persatu. Perkembangbiakan secara vegetatif alami yang pertama adalah dengan tunas. Tunas dikelompokkan kepada 3 bentuk. Yang pertama, tunas batang. Misalnya, pada tanaman bambu, pisang, aglonema. Kemudian, tunas akar. Contohnya, pada tanaman cemara, sukun, dan kesemek. Kemudian tunas daun, atau disebut juga dengan tunas adventif, contohnya adalah pada cocor bebek. Ini adalah beberapa contoh dari tanaman yang berkembang biak dengan tunas batang. Pada bambu dan pisang misalnya. Nah, ini tahukah Ananda tanaman apa? Ya, benar. Ini adalah tanaman cocor bebek. Tanaman cocor bebek adalah salah satu dari contoh tanaman yang berkembang biak dengan tunas daun atau disebut juga dengan tunas adventif. Yang kedua, perkembangbiakan vegetatif alami dengan umbi. Umbi, selain berperan sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, juga berperan sebagai alat perkembangbiakan. Berdasarkan cirinya, umbi dapat dibedakan atas umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Umbi batang memiliki ciri terdapat beberapa mata tunas, sehingga dari satu umbi dapat menghasilkan beberapa individu baru sebagai keturunannya.
Contoh tumbuhan yang menghasilkan umbi batang adalah kentang, ubi jalar, dan lainnya. Berikutnya adalah umbi akar. Umbi akar tidak memiliki mata tunas, sehingga tunas baru hanya muncul pada satu tempat, yaitu pada pangkal umbi yang merupakan tempat pelekatnya dengan batang. Contoh tumbuhan yang membentuk umbi akar diantaranya adalah pada lobak dan bingkuang. Selanjutnya, umbi lampis. Yang kedua, stolon atau geragih. Apakah Ananda sudah mengenal tanaman-tanaman ini atau bahkan barangkali ada di halaman rumah Ananda? Stolon atau geragih merupakan modifikasi batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah sehingga pada tempat-tempat tertentu akan membentuk individu baru. Contoh tumbuhan yang membentuk stolon sebagai alat perkembangbiakan, coba Ananda perhatikan gambarnya. Ya, yang di dalam pot itu adalah tumbuhan stroberi. Nah, ini adalah daun pegagan. Selanjutnya, yang ketiga, rizoma atau rimpang. Rizoma merupakan modifikasi dari batang yang tumbuh menjalar di bawah permukaan tanah. Salah satu ciri rizoma yang nampak adalah adanya ruas-ruas sehingga dari setiap ruas tersebut dapat tumbuh individu baru. Contoh tumbuhan yang membentuk rizoma sebagai alat perkembangbiakan, ya coba Ananda perhatikan gambarnya. Apakah Ananda mengenali rimpang ini? Benar sekali. Ini adalah gambar jahe. Selain jahe, ya benar, lengkuas. Apalagi sayang? Ya benar, kunyit misalnya. Berikutnya adalah spora. Tahukah Ananda apakah itu spora? Spora merupakan alat perkembangbiakan tumbuhan selain tumbuhan biji. Spora akan jatuh ke tanah dan dia akan membentuk tumbuhan baru. Adakah Ananda yang tahu tumbuhan apa yang berkembang biak dengan spora? Benar. Contohnya adalah tumbuhan lumut, tumbuhan paku, jamur. Ya, itu adalah beberapa contoh dari tumbuhan yang berkembang biak dengan spora. Sekarang kita akan memasuki perkembangbiakan vegetatif buatan. Misalnya dengan cangkok, stek, menyambung, menempel, dan merunduk. Silakan Anda cermati gambar berikut ini. Ya, ini adalah gambar orang yang sedang melakukan pencangkokan. Beberapa keuntungan dari tanaman yang dicangkok adalah bahwa tumbuhan lebih cepat berbuah dibandingkan tumbuhan yang ditanam dari biji dan memiliki sifat yang sama dengan induknya. Kemudian tumbuhan hasil cangkokan mudah roboh karena sistem perakarannya adalah serabut dan umurnya lebih pendek dibandingkan tumbuhan yang ditanam dari biji. Yang kedua, stek. Kita mengenal ada stek daun dan stek batang. Penyetekan merupakan suatu perlakuan pemisahan atau pemotongan beberapa bagian dari tanaman seperti akar, batang, daun, dan tunas dengan tujuan bagian-bagian tanaman tersebut menghasilkan tanaman baru. Teknisnya sangatlah mudah. Dapat menghasilkan tanaman baru dalam jumlah yang banyak walaupun bahan tanaman yang tersedia terbatas dan dapat menghasilkan tanaman yang sifatnya sama dengan induknya. Berikutnya adalah menempel atau okulasi.
Okulasi atau menempel adalah menempelkan mata tunas dari dua tanaman yang sejenis tetapi berbeda sifat, misalnya mangga mana lagi dengan mana harum manis. Berikutnya adalah menyambung. Menyambung atau mengenten adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis. Misalnya, ada dua tanaman mangga. Tanaman mangga pertama berakar kuat tetapi buahnya asam, sedangkan tanaman mangga kedua berakar lemah tetapi buahnya sangat manis. Untuk memperoleh pohon mangga yang berakar kuat dan berbuah manis, maka batang bawah dari tanaman mangga berakar kuat disambungkan dengan batang atas tanaman mangga yang berbuah manis. Sekarang kita masuk ke cara perkembangan biakan vegetatif buatan yang kelima, yakni merunduk. Merunduk adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara merundukkan batang atau cabang ke tanah sehingga tumbuh akar. Coba Nanda perhatikan gambar-gambar ini. Tumbuhan yang biasa dikembangbiakan antara lain adalah sirih, stroberi, alamanda, apel, selada air, anggur, dan lain sebagainya. Ya, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.